Kalau bedanya kuliah online sama offline, ya kalau offline ya biasanya kan kita langsung dijelasin sama dosen gitu. Materinya lebih enak itu disampaikannya, kita bisa nanya langsung. Kalau online kan jadi lebih terbatas gitu. Jadi kita mau nanya susah, kita mau belajar tuh nggak seefektif yang offline. Kalau ujian juga kita ujiannya ya pakai metode online dan itu kan kayak nggak biasa gitu, jadi agak aneh aja. Dan itu kalau buat kekurangannya. Kalau buat kelebihannya sih ya kita lebih nggak capek ya, nggak harus setiap hari ke kampus, nggak harus bangun pagi-pagi siap-siap. Ini bangun tidur bisa langsung kelas gitu kan, itu lebih enak aja gitu. Dari semester 1 ke semester 2 sih sebenarnya sih nggak seberapa ya kalau di jumlah SKS. Di jumlah SKS itu semester 1 itu 17 SKS, sedangkan semester 2 19 SKS. Cuma nambah 2 sih. Cuma bebannya sangatlah jauh. Di semester 1 paling cuma pelajaran bahasa Inggris, olahraga, dan itu bisa dibilang santai. Sedangkan di semester 2 19 SKS ada perbedaan 2 SKS, yaitu di pelajaran DAS Pro 2 SKS dan pelajaran PAR. Jadi ini tuh pelajaran untuk masuk ke jurusan gitu. Dan bebannya itu sangat berbeda. Kenapa? Di semester 1 paling kita anak stay itu masuk Senin, Selasa, Kamis. Sedangkan kalau semester 2 kayak nggak ada liburnya gitu, Senin sampai Jumat masuk dari pagi sampai sore gitu. Ya emang lebih chaos sih, lebih susah aja gitu. Tapi lama-lama terbiasa sih, terus nggak berasa kayak udah selesai semester aja kayak gitu. Nah, di semester 2, terkhususnya di TPBST ini, bisa dibilang semester 2-nya itu lebih sibuk dibandingkan semester 1-nya, karena selain beban SKS yang lebih banyak di semester 2, di semester 2 ini kita juga dapat 2 mata kuliah pengantar jurusan, yaitu dasar pemrograman yang menjadi dasar buat jurusan-jurusan yang bakal ada hubungannya dengan perkodingan untuk programan dan sebagainya, sama pengantar analisis rangkaian. Pengantar analisis rangkaian ini kita bakal belajar dasar-dasar dari gimana cara menganalisis rangkaian, teorema yang digunakan untuk menganalisis rangkaian yang bakal digunain nanti di jurusan-jurusan yang berbau kelistrikan. Nah, 2 matkul pengantar jurusan ini itu biasanya digunakan jadi patokan buat mereka yang masih ragu mau masuk jurusan apa di STAY. Jadi biasanya anak-anak yang lebih tertarik ke dasar pemrograman dibandingkan pengantar analisis rangkaian itu bakal pilih jurusan yang ada di bidang keinformatikaan seperti teknik informatika dan sistem dan teknologi informasi. Bicara soal penjurusan, dulu pas gue masuk ITB, sebenarnya gue pengen masuk jurusan sistem dan teknologi informasi. Oh iya, di STAY itu ada 6 jurusan: sistem teknologi informasi, teknik informatika, teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik biomedis, sama teknik telekomunikasi. Cuman ketika gue menjalani kehidupan di TPB, gue merasa kalau gue tuh lebih cocok jadi anak teknik informatika atau IF kan. Ya udah tuh, gue menjalani seluruh TPB gue dengan keinginan untuk menjadi mahasiswa IF. Cuman pas libur kenaikan tingkat, gue merasa kayaknya gue pengen deh ngebantu orang-orang yang belum kenal listrik untuk merasakan manfaat dari listrik gitu kan. Jadi gue tuh pengen tadinya masuk teknik tenaga listrik, jurusan yang outputnya itu lu bisa membuat gardu-gardu listrik yang bakal menjangkau desa-desa terpencil. Cuma setelah gue diskusi lagi sama bokap gue, beliau nggak ngizinin. Akhirnya gue tetap pilihan pertama di IF dan pilihan kedua di teknik tenaga listrik. Dan ya akhirnya gue jadi sih mahasiswa IF dan gue bersyukur aja. Nah, kalau aku sih beda dari teman-temanku. Kalau teman-temanku kan ada yang di awal tuh elektro. Nah, akhirnya nyantolnya di informatika. Kalau aku sih dari awal hatinya tetap di informatika sih. Jiwa informatika banget. Untuk penjurusan, aku kebetulan dari awal keterima ITB, itu aku kayak udah mulai ngecek jurusan-jurusan di STAY kayak secara detail apa aja dan mempelajari apa aja gitu kan. Dan karena pertamanya aku tertarik informatika, teknik informatika, cuman kayak aku tahu dari awal itu benar-benar banyak peminatnya
Jadi aku cari alternatif yang kayak mungkin lebih sedikit peminatnya, yaitu sistem dan teknologi informasi. Dari awal aku udah minat itu, dan kayak semakin berjalannya semester 1 itu aku semakin yakin kalau oh itu aku benar-benar mau jurusan aku di situ gitu loh. Dan kayak selama semester 1 semester 2 itu emang dari ITB sendiri mengadakan survei gitu. Jadi ada dua kali survei yang pertama dan survei kedua. Kayak kita disuruh minta isi, oh pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, sampai pilihan terakhir kayak gitu. Dan kalau aku pribadi, aku bener-bener konsisten banget dari awal pilihan pertama sampai pilihan terakhir itu sama urutannya, sampai di penjurusan juga sama urutannya. Dan yang aku benar-benar pengalaman banget buat aku tuh waktu penjurusan, benar-benar detik penjurusan, karena di semester 2 ternyata peminat dari sistem dan teknologi informasi semakin banyak. Kayak aku mulai khawatir dengan posisi aku, apakah aku akan keterima di jurusan STI ini gitu kan. Dan kayak apalagi ya mengenai IP kan, kayak aku taunya penjurusan itu berdasarkan IP gitu kan, kayak benar-benar ketat gitu loh. Aku benar-benar takut banget kalau misalkan gara-gara IP aku nggak dapet jurusan yang aku mau. Dan ternyata kayak waktu di hari penjurusan itu kayak ternyata gak semenegangkan itu gitu loh. Ternyata tidak ada yang perlu aku takutkan, karena kayak ITB menyediakan kuota untuk STI lebih gitu juga gitu loh. Jadi kayak ternyata aku tidak perlu khawatir selama ini. Kayak gitu sih pengalaman aku. Kayak pasti dari ITB sendiri juga memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya dalam memilih penjurusan. Senang banget. Kaget. Oh, oke. Anjay. Bersyukur dong pastinya. Yeay! Alhamdulillah. Yoi, bisa jadi mahasiswa teknik informatika di TB. Gimana gak bangga gitu kan?